pada saat ngerekam video, terus ada ibu-ibu warga Saudi yang ngerekam, terus mereka menegur kita sampai dipermasalahkan. Apa yang harus saya lakukan? 5.000 pun bisa jadi masalah kalau kita tidak bisa menjelaskan, kalau kita tidak bisa menghadirkan saksi, gitu. Nah, katanya ada batasan pengiriman. Itu sebenarnya nominal itu berapa batasannya? Maksimal sesuai gaji. Maksimal. Iya. Dalam 1 bulan. Jadi kita harus mendefinisikan dulu. Pertama, kata pembatasan di situ itu adalah batasan terbanyak mengirim uang atau membawa uang pulang, bawa uang cash gitu ya. Halo, balik lagi di Nyah News Official. Ya, beberapa hari yang lalu saya dan teman-teman berkunjung ke rumah kediaman Bapak Tatang selaku staf BNI yang ada di Kota Riyadh, Saudi Arabia. Ya, saya pun membahas beberapa tema yang mana salah satunya adalah berapa batas aman maksimal pengiriman uang ke Indonesia dari Saudi Arabia bagi para PMI tentunya yang bekerja di sini. Ya, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subrek, silahkan disubrek dulu lalu aktifkan tanda loncengnya. Ya, jadi ini dapat buku Busafri. Ya. Bisa disilakan Pak Tatang mungkin? Ya. Monggo. Jadi buku ini diterbitkan oleh Atas Hukum KBRI Riyadh ya. Jadi bisa dilihat di sini Atas Hukum itu adalah kepanjangan tangan atau perwakilan dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya. Buku ini diterbitkan pada saat atas hukumnya Bapak Renaldi Umar ya, atas hukum KBRI Riyadh. Jadi kita kalau ada tersangkut masalah hukum, nah ini berhubungannya dengan Pak Renaldi. Mungkin kita yang sebagai peminat konten kreator atau pegiat konten kreator ini bisa konsultasi juga dengan Pak Renaldi Umar. Ya, sebetulnya misalkan Bisa kita keberatan ya? Iya, bisa kita undang misalkan suatu saat kita datangkan ke sini, kita ngobrol sama dia, gitu ya. Ini misalkan aturan-aturan hukum di Arab Saudi yang berkaitan dengan masalah publikasi seperti apa. Cuma karena saya bukan ahli itu, jadi pertanyaannya kadangnya bingung. Nah bisa, nah itu dia, itu justru yang mereka harapkan itu adalah pemahaman kita. Misalkan yang ingin, kan kita ada kepenasarannya, kita sampaikan aja apa adanya ke dia. Misalkan kita ingin menanyakan, bagaimana Pak kalau misalkan saya misalkan gitu, Menolong ambulan. pada saat ngerekam video, terus ada ibu-ibu warga Saudi yang ngerekam, terus mereka menegur kita sampai dipermasalahkan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu nanti kita tanyakan ke dia, gitu. Terus kalau kita misalkan ketika membuat video sampai karena satu hal kita misalkan kena fitnah atau apa gitu ya, terus kita dibawa ke polisi, terus apa yang harus saya lakukan? apa yang harus dijawab? Terus apakah saya bisa misalkan minta bantuan Bapak untuk mendampingi saya? Gitu. Nah itu bisa gitu kan kita tanyakan, dan banyak hal lagi, apalagi kalau kita konsep dulu misalkan ya, apa aja sih yang harus kita tanyakan. Nah, ini seperti itu. Karena stand up komedi aja kan ditulis dulu, riset dulu, apalagi kita mau bikin video gitu. Nah seperti ini, jangan sembarangan memfoto seseorang. Di Arab Saudi, memfoto orang lain tanpa izin yang difoto bisa berakhir dengan pidana. Hindarilah kebiasaan tersebut. Masukan bagus juga ya. Iya, ini juga ada. Dan Pak Renaldi juga ini sebetulnya berharap kita bisa mempublikasikan hal ini, karena ataupun kita misalkan bisa mengeksplor lagi lebih dalam tentang beberapa poin di sini. Misalkan segera hapus foto yang tidak jelas asal usulnya di kamera Anda. Kenapa sih Pak? Itu misalkan. Apakah memang di antara kita ada yang pernah kameranya, handphonenya diperiksa sama orang, sama polisi sini? Kalau lagi hapus ya Bisa ya. Ini nanti bisa jadi konten. Tapi kalau yang kan seperti kamera ya, saya pernah
lihat teman-teman itu dalam fotonya itu ada tersimpan video itu, sur itu, apa itu melanggar hukum itu. Nah, melanggar hukum. Misalkan seperti di sini tulis, hindari membuka situs kekerasan dan hasutan perang. Ini membuka situs saja, kita bisa terdeteksi gitu kan. Nah itu tuh nanti itu sebetulnya pernah dibahas sama Pak atas itu. Kayak perang Saudi Yaman gitu. Ya itu Pak. Kalau berita resmi pemerintah Saudi. Ya seperti ini juga nih ada pembatasan membawa uang tunai ke luar negeri. Nah ini saya mau ya benar saya mau pertanyakan nih. Ya. Ini kan TKI semua, kebanyakan di perumahan. Ya. Katanya ada batasan pengiriman. Itu sebenarnya nominal itu berapa batasannya? Maksimal sesuai gaji. Maksimal. Iya. Dalam 1 bulan. Jadi kita harus mendefinisikan dulu pertama kata pembatasan di situ itu adalah batasan terbanyak mengirim uang atau membawa uang pulang, bawa uang cash gitu ya. Kalau membawa uang cash saat pulang, maka kalau di bawah 60.000 ini pihak 60.000 real pihak Arab Saudi tidak akan atau tidak berkewajiban untuk mempertanyakan. Tapi kalau lebih dari 60.000 real atau dolar 16.000 maka pihak Arab Saudi berkewajiban untuk mempertanyakan uang tersebut asal usulnya dari mana. Nah, selama begitupun dengan pengiriman uang. Ada batasannya itu pertama 3 kali lipat gaji, ya. Terus yang kedua $2.000. Yang ketiganya tergantung kebijakan masing-masing bank. Yang jelas kalau dari sisi teller, tugas bank ketika ada seseorang mengirimkan uang, contoh kecil 20.000, jumlahnya itu melebihi 3 kali lipat gaji standar profesinya si pengirim. Nah, misalkan ini yang pengirim itu profesinya supir, dia ngirimin uang 10.000 real. Supir itu rata-rata gajinya kisaran 1.500 sampai 2.500. Ketika dia kirim uang 10.000, maka si teller ini harus bertanya, SOP-nya begitu, harus bertanya ini uang siapa, dari mana, gitu kan? Karena saya bulan 3 bulan gaji. Kita kan menjawab tuh. Iya. Kita bilang ini uang gaji saya selama 5 bulan. Ya. Gitu. Terus si teller melihat dong di transaksi historinya belakang itu kan? Iya. Oh iya benar. Dia selama 5 bulan ini nggak kirim. Oke kan? Masuk akal nih. Oke, masuk akal. Terus di samping mengecek secara jumlah juga di situ ada menilai secara psikis ya. Meyakinkan enggak? Terlihat meyakinkan atau tidak? Ya saya meyakinkan lah. Ini standar seperti ini dalam istilah perbankan itu namanya KYC, know your customer. Kita harus mengetahui siapa customer kita. Nah, ketika merasa yakin ya udah dikirimkan. Itu. Tapi kalau misalkan tadi bilang ini gaji saya 5 bulan, tapi lihat catatan transaksi, ternyata bulan kemarin dia ngirim 3.000, bulan sebelumnya ngirim 5.000 gitu kan. Nah dia bisa menolak gitu kan. Pak misalkan ini ya dikirimnya lewat bank ini, nanti bulan depan dikirimnya lewat bank ini. Nah ini kan itu ya, historinya kelihatan nggak? Betul. Itu kan tadi kalau ngirimnya ke Araji, saya lewat Araji. Nah sementara catatan Araji 5 bulan nggak ada kiriman. Berarti kalau saya sebagai teller saya aman. Catatan saya nggak ada kok. Gitu kan? Yang itu enggak terdeteksi. Di atas Araji itu, di atas Al-Bilad di sini ada namanya Saudi Arabian Monetary Agency atau BI-nya lah di Indonesia itu. Ya, jadi BNI, Mandiri, BCA semua di bawah Bank Indonesia, BI, pengawasan BI dan OJK. Nah, di sini ada namanya SAMA, Saudi Arabian Monetary Agency atau Muassasah Muqen yang tulisannya dicetak di uang. Ya. Nah, itu yang mengawasi semua transaksi. Itu sih semua Pak. Betul. Nah kalau itu pengawasannya biasanya secara random, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa tahunan. Misalkan akhir 2020
mau ngecek misalkan beberapa transaksi dari beberapa e-commerce atau dari semua e-commerce orang asing yang mengirimkan uang lebih dari 200.000 real, sementara standar penghasilannya hanya 100.000 real per tahun misalkan. Jadi batas maksimalnya setahun berapa? Gimana? Batas Belum selesai ya? Saya oke, bisa. Lanjut. Misalkan dari situ keluarlah nanti e-commerce nomor-nomor e-commerce yang mengirimkan uangnya itu lebih dari 200.000 real setahun. Sementara e-commerce ini penghasilannya hanya di bawah 100.000 real per tahun, gitu kan? Nah berarti kan e-commerce supir yang kalau dia ngirimin 200.000 berarti bakal masuk di situ. E-commerce teknisi yang gajinya 8.000 atau 5.000 sebulan berarti kan masuk ke situ. Nah, terus nanti disortir lagi yang ngirimin 200.000 tetapi gajinya di bawah 50.000 per tahun. Semakin kecil kan nanti jumlah e-commerce-nya. Nah nanti akan kelihatan yang gajinya kurang dari 30.000. Nah muncul nih e-commerce supir, e-commerce karyawan semua aja. Nanti kan ditelusuri, klik misalkan ya satu profil e-commerce, oh ternyata dia ngirimnya ke STC Bank sekian, ke Aradi sekian, ke Albilan sekian, ke sekian. Nah saya itu ada beberapa, saya juga udah ngawal beberapa orang yang Karena harus mondar mandir ke Departemen Keuangan sini. Karena Nah, dia harus menjelaskan. Teman-teman ini kalau dititipin uang sekarang jangan mau. Ya, karena dia Bisa. e-commerce-nya karyawan ngirimin uangnya satu bulan itu antara 20 sampai 40 ribu gitu, karena dia mengalami kiriman uang. tapi kalau mungkin setiap bulannya mungkin 5.000 masih Kalau misalnya Karena saya ada 3 dua- bulan 3 kali lipat gaji kita biasanya masih aman. karena saya ada 2 PRT Hmm. selalu melalui saya Hmm. paling kali 5.000 sebulan. Nah jadi gini, ketika kita misalkan nanti di BAP itu ada juga temennya kasusnya sama seperti itu. Dia ngiriminnya antara 10.000 sampai 15.000. Jadi ketika dipanggil, dia menjelaskan di depan penyidik itu bahwa ini titipan dari pembantu yang kerja di rumah bajingan. Ya. Nah, ini si penyidik ini meminta untuk mendatangkan saksi 2 orang, si pembantunya 2 orang atau majikannya. Ya kebetulan karena memang betul ngirimin uang pembantunya mau datang, majikannya mau datang. Mereka kasih kesaksian. Ya beres, selesai. Ya karena saya sendiri ya Nah, pembantu itu pernah minjem majikan sampai puluhan ribu. Saya transfer ke STP-nya saya gitu. Bahkan saya juga pernah sampai puluhan ribu pinjem. Iya. Ya kan? Berarti kan 3,1 saya. Dan setiap bulannya saya mengirim saya PT 2. Jadi nominal mungkin sekitar 5.000-an tiap bulan. Itu mungkin masih mending lah ya. Iya. Kalau itu sebetulnya mending dan nggak mending, 5.000 pun bisa jadi masalah kalau kita tidak bisa menjelaskan, kalau kita tidak bisa menghadirkan saksi, gitu. Oh. Nah, sebaliknya, misalkan ada teman kita di sini yang setiap bulan dia kirim uangnya antara nabungnya ya antara 35 sampai 50 ribu per bulan, karena ternyata dia gajinya di atas 70 ribuan di sininya kerjanya di Nokia. Ya, jadi dia kalau ngirim, Jadi yang penting nanti ada saksi lah ya ketika dipertanyakan. iya dia ngirim 25.000 ke sini, 20.000 lewat Kranji, cadangan, 20.000 lewat STP setiap bulan itu. Tetapi kalau misalkan kadang kalau dia lagi dia pengennya satu kali gitu kan, jadi melalui Aradi 40.000 untuk pertama. Dia sama petugas Aradi itu, karena saya sebagai temannya, saya mempertanyakan dong, ini menahnya jabatannya di situ teknisi itu standar gajinya sekian untuk Arab Saudi, orang asing teknisi gajinya sekian, tapi ini gajinya uang yang dikirimnya waktu itu 47.000. Otomatis kita harus bertanya, nah, itu
tanya, dia bilang si Pak bilang, ya ini gaji saya bulan ini. Oke, kalau gitu coba karena penampilannya perente pakai jas kayak apa gitu ya. Ya kita mintain ini, kita mintain surat keterangan dari kantor. Ya. Pantes enggaknya. Iya. Nah, Kan dia bikin surat dari kantor keterangan gaji, dan memang ternyata gajinya itu 19.000 US dollar. Wah, dolar ini. Dolar ya. Dolar. Iya. Jadi gajinya segitu, gitu ya. Jadi ya sampai si mudir kita juga dapat 300 juta ini. pantas mobilnya juga Durango yang ini Lexus lah. kelas gitu kan. Ya, katanya surat keterangannya di ini juga di apa namanya di stamp sama Gurpati Jari gitu kan. Jadi sudah sah secara hukum gitu kan. Jadi karena kalau saya sekonyong-konyong ngirimin aja gitu nanti bakal saya yang disangkut dong. Tapi kalau saya punya dasar punya bukti, oh ini surat keterangan gajinya sudah di stamp Gurpati Jari, jadi uangnya saya kirim. Nah dan itu rutin setiap bulan setiap dia karena memang gajinya besar. Oke. Berarti tapi batas maksimalnya untuk kita ini yang jadi itu tuh ada Kalau batasan. batas aman, bukan batas maksimal. Ya, batas Kalau amannya batas itu. aman yang uang Dalam rutin waktu yang 1 tahun. uang rutin yang dikirim 3 kali lipat gaji standar. Setiap bulannya. Ya, itu batas amannya. Berarti kalau misalkan gaji 2.000 ya kan, ngirim 6.000 masih tergolong aman ya. Tergolong aman. Ya, maksud. Ya, tapi kalau misal yang penting ya uangnya itu memang betul-betul Sumbernya dari situ. sumbernya sah, benar dan halal kalau di situ. Jadi jangan sampai nanti kita ditanya uangnya dari mana, nanti kita bilang uangnya dari Thailand gitu ya. Nah, itu Dapat arisan bayaran. Untuk para teman-teman PNI yang ada di Saudi Arabia, tadi ini jadi ada batasan, bukan batasan maksimal ya, ya batas aman. batas amannya. Jadi kalau kita kan nih mungkin sebagai supir ya, mungkin nominal gaji kan standarnya ada 2.400, 2.000 kan. Jadi minimal itu batas amannya 3 kali gaji ya dalam Iya. waktu sebulan. Itu batas aman, bukan batas maksimal ya. Iya. Jadi mohon disimak nih penjelasan dari Pak Tatang selaku Pak P. Ya. Kalau batas maksimal nggak ada batasnya. Uang berapapun bisa dikirim pada dasarnya. Asal ada Selama kita bisa Bisa menjelaskan membuktikan. sumbernya dari mana. Misalkan dari majikan, si majikan, majikannya harus dapat datang. warisan rumah dari kakek. Mudah-mudahan nanti setelah sharing di sini kita punya dapat hadiah dari majikan. Semoga saya dapat warisan rumah. Amin. Ini yang majikannya udah buat ini.